Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis memori komputer. Mata kuliah sistem operasi. Yang pertama ada RAM. Pengertian RAM. RAM adalah tempat yang menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM dapat diartikan yaitu tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi, memori penyimpanan RAM memang bersifat tidak permanen. Fungsi RAM. Fungsi RAM yaitu sebagai penyimpanan data sementara. Jenis-jenis RAM yaitu ada DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, EDURAM. Ada juga FPM DRAM, Flash RAM, VGRAM atau VGA, DDR SDRAM, lalu SODIMM. Yang pertama, DRAM adalah singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu salah satu jenis memori komputer yang sering digunakan sebagai memori utama RAM pada komputer. DRAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh CPU dan program yang sedang dijalankan. DRAM bekerja dengan cara menyimpan muatan listrik dalam sebuah kapasitor yang terdapat pada setiap sel memori. Namun, karena muatan listrik akan dilepas dari kapasitor, seiring waktu, DRAM hanya secara teratur disegarkan ulang oleh controller memori untuk menjaga data tetap utuh. Karena itu, DRAM disebut juga memori dinamis, dynamic, karena membutuhkan segaran ulang secara periodik. Berbeda dengan memori statis, SRAM yang tidak membutuhkan segaran ulang. Selanjutnya, SDRAM adalah singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ini adalah jenis memori komputer yang sinkron, yang berarti bahwa data disinkronkan dengan siklus clock pada motherboard. Memori ini adalah jenis memori DRAM, Dynamic Random Access Memory, yang berarti bahwa ia memerlukan refresh periodik untuk mempertahankan data yang disimpan. SDRAM adalah jenis memori yang banyak digunakan pada sistem komputer modern dan dapat ditemukan pada modul RAM yang dipasang pada motherboard. Kecepatan transfer data pada SDRAM lebih cepat daripada jenis DRAM yang lebih lama dan dapat menyediakan kinerja yang lebih baik untuk aplikasi yang membutuhkan akses ke memori yang lebih cepat. Selanjutnya, RDRAM. RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory adalah sebuah jenis RAM yang dikembangkan oleh Rambus.Inc. RDRAM dirancang untuk meningkatkan kecepatan transfer data antara CPU dan RAM dengan memperpendek jarak antar komponen dan meningkatkan kecepatan clock internal. RDRAM memiliki bandwidth yang lebih tinggi daripada jenis RAM lainnya pada saat itu, seperti SDRAM, DDR SDRAM, dan DDR2 SDRAM. Namun, karena biaya produksinya yang tinggi dan keterbatasan kompatibilitasnya dengan motherboard dan prosesor, RDRAM tidak populer dan digantikan oleh DDR SDRAM sebagai jenis RAM yang lebih umum digunakan. SRAM, Static Random Access Memory, adalah jenis semikonduktor yang dapat menyimpan data secara sementara tanpa perlu adanya refresh atau penyegaran data secara periodik seperti halnya pada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. SRAM terdiri dari transistor dan kapasitor yang digunakan untuk menyimpan data biner dalam bentuk array yang terorganisir. SRAM biasanya digunakan sebagai cache pada prosesor atau sebagai memori dalam aplikasi yang membutuhkan akses cepat, dan berulang ke data. SRAM memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan DRAM, namun memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dan biaya produksi yang lebih mahal. SRAM juga sering digunakan dalam sistem
dan microcontroller karena dapat menyimpan data sementara dengan konsumsi daya yang relatif rendah. EDORAM, Extend Data Out Random Access Memory atau EDORAM, merupakan jenis-jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. FPM DRAM, atau Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory adalah tipe memori komputer yang digunakan sebagai memori utama pada sistem komputer tua. FPM DRAM memungkinkan data yang diakses lebih cepat dari tipe DRAM sebelumnya dengan cara menghindari latency yang disebabkan oleh akses ke raw address dalam memori. Pada FPM DRAM, data yang sama dapat diakses dari beberapa alamat baris secara berurutan dalam satu siklus clock sehingga mempercepat pengambilan data. FPM DRAM biasanya digunakan pada komputer PC pengambilan data. FPM DRAM biasanya digunakan pada komputer PC dan workstation di akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Namun, FPM DRAM kini sudah jarang digunakan karena telah digantikan oleh teknologi memori yang lebih cepat dan efisien seperti SDRAM, DDR2, dan DDR3. Flash RAM. Flash RAM atau flash memory adalah tipe memori non-volatile yang digunakan untuk menyimpan data pada perangkat elektronik seperti komputer, ponsel cerdas atau smartphone, kamera digital, USB drive, dan sebagainya. Flash memory dapat menyimpan data bahkan ketika tidak ada listrik yang mengalir ke dalam perangkat. Flash memory bekerja dengan cara menyimpan informasi dalam bentuk bit 1 atau 0 pada sel-sel memori yang terdapat dari transistor. Sel-sel memori ini bisa dihapus dan diubah isinya oleh pengguna tanpa perlu menghapus seluruh isi memori. Selain itu, flash memory dapat dibaca dengan kecepatan yang tinggi dan relatif hemat biaya dibandingkan jenis memori non-volatile lainnya seperti hard drive. VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory atau biasa disebut dengan VGA adalah jenis RAM yang terdapat pada kartu grafis video card pada komputer. VGRAM digunakan untuk menyimpan data, gambar, dan video yang dihasilkan oleh kartu grafis sehingga dapat ditampilkan pada monitor. VGRAM berbeda dengan RAM yang sistemnya terdapat pada motherboard karena VGRAM dirancang khusus untuk bekerja dengan kartu grafis. Ukuran dan kecepatan VGRAM dapat mempengaruhi kinerja kartu grafis dan kemampuan komputer dalam menangani tugas-tugas grafis yang kompleks. Semakin besar kapasitas VGRAM, semakin banyak data gambar dan video yang dapat disimpan atau pada satu waktu sehingga dapat mampu meningkatkan kualitas tampilan grafis pada monitor. DDR-SDRAM Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan dapat diakses dengan kecepatan yang tinggi. DDR-SDRAM dirancang untuk menggantikan jenis memori SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory yang lebih lama dan lebih lambat. Perbedaan utama antara DDR-SDRAM dan SDRAM adalah bahwa DDR-SDRAM dapat mengirimkan data pada kedua fase naik turun dari sinyal clock, sedangkan SDRAM hanya dapat mengirimkan data pada fase naik sinyal clock. DDR-SDRAM tersedia dalam beberapa jenis yang berbeda seperti DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4, yang semuanya memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda-beda. Sorting adalah kependekan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu sebuah jenis modul memori yang umumnya digunakan pada laptop, notebook, dan perangkat elektronik yang membutuhkan memori dengan ukuran lebih kecil. Sorting memiliki desain yang lebih kecil dan tipis dibandingkan dengan modul memori jenis DIMM yang digunakan pada desktop. Sorting biasanya memiliki 72 atau 144 pin, tergantung pada jenisnya, sedangkan DIMM memiliki 168 atau 240 pin
SODIMM biasanya digunakan untuk memori DDR3, DDR4 atau LPDDR3, serta LPDDR4. SODIMM adalah standar model memori yang umum digunakan pada laptop dan netbook. Yang kedua adalah ROM. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori komputer yang memiliki karakteristik hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah isinya setelah proses pembuatan awal. Isi dari ROM telah ditentukan oleh pabrik atau membuatnya, yang biasanya berisi instruksi atau program yang diperlukan oleh komputer untuk memulai operasinya. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan BIOS, Basic Input Output System, yang merupakan program firmware yang mengontrol operasi dasar sistem komputer seperti proses booting dan pengenalan perangkat keras. Selain itu, ROM juga dapat digunakan untuk menyimpan data yang bersifat permanen seperti program atau data yang tidak perlu diubah. Fungsi ROM adalah sebagai media penyimpanan. Jenis-jenis ROM. Yang pertama ada stock ROM, yang kedua ada custom ROM, yang ketiga ada carrier stock ROM. Stock ROM. Stock ROM atau Stock Read Only Memory adalah firmware atau sistem operasi bawaan dari perangkat Android yang diproduksi oleh pabrik. Stock ROM juga dikenal sebagai firmware bawaan atau firmware asli dari perangkat. Ini berisi sistem operasi, aplikasi, kernel, driver perangkat keras, dan konfigurasi sistem yang diperlukan untuk menjalankan perangkat secara optimal. Stock ROM biasanya telah diuji dan disertifikasi oleh produsen perangkat untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Pengguna dapat memperbarui atau menginstal ulang stok ROM untuk memperbaiki masalah perangkat, memperbarui sistem operasi, atau memulihkan perangkat ke pengaturan awal pabrik. Selanjutnya, Custom ROM. Custom ROM adalah versi modifikasi dari sistem operasi Android yang dibuat oleh para pengembang independen dan tidak didukung oleh produsen perangkat asli. Custom ROM biasanya dibuat untuk memberikan pengguna Android kontrol yang lebih besar atas perangkat mereka dengan menambahkan fitur tambahan, memperbaiki bug, meningkatkan kinerja, dan mengoptimalkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Custom ROM dapat diinstal melalui proses yang disebut flashing, yang melibatkan penghapus sistem operasi Android asli perangkat dan menggantikannya dengan versi modifikasi yang diinginkan. Namun, penginstalan custom ROM dapat membatalkan garansi perangkat dan juga dapat berpotensi membahayakan perangkat jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan dengan pengetahuan yang memadai. Selanjutnya, carrier stock ROM. Carrier stock ROM adalah versi perangkat lunak resmi dari produsen perangkat mobile yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan oleh operator seluler tertentu. Operator seluler dapat menambahkan aplikasi, fitur, atau pengaturan khusus ke dalam ROM yang mereka kirimkan ke perangkat mereka. Ini berarti ROM tersebut berbeda dari versi perangkat lunak standar yang disediakan oleh produsen, yang sering disebut sebagai ROM stock atau ROM OEM. Carrier stock ROM memungkinkan operator seluler untuk menyesuaikan perangkat dengan jaringan dan layanan mereka, seperti menambahkan icon, aplikasi, atau pengaturan internet yang disesuaikan. Namun karena icon, aplikasi, atau pengaturan internet yang disesuaikan, ROM tersebut sudah dimodifikasi, pengguna seringkali dapat memperbarui perangkat ke versi terbaru langsung dari produsen. Tadi adalah jenis-jenis memori yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.